bagian pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari fase yang telah diuraikan tadi. Para ulama kemudian memberikan jabaran-jabaran yang sangat penting dan pokok-pokok pedoman kita dalam berinteraksi berkehidupan. Para ulama kita mengajarkan dari peristiwa yang pertama ini, seakan Allah ingin memberikan 3 hal penting. Yang pertama, setiap pekerjaan baik, risalah-risalah kebaikan, yang memperbaiki, islah, yang menghadirkan kemajuan, yang menghadirkan kemuliaan-kemuliaan, baik di tatanan masyarakat secara sosial, baik itu secara individu, di keluarga, atau lebih luas lagi, setiap itu semua pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian yang tantangan-tantangan yang menguji kesungguhan kita dalam menghadirkan perbaikan itu. Jadi bagian pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita mesti disadari langkah apapun, kebijakan apapun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan untuk masyarakatnya. Wali Kota Jakarta Utara ingin memberikan kebijakan-kebijakan yang memakmurkan untuk wilayahnya. Para ulama ingin berdakwah menyampaikan risalah yang memberikan pencerahan kepada umat. Jangan dikira bahwa itu akan berjalan begitu saja mudah. Ya, fitrah pengantar Isra Mi'raj memberikan kesan kepada kita, semua yang baik itu pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang hikmahnya justru ingin menguji bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu. Bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menyejahterakan itu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa dikira Anda akan mudah begitu saja mendapatkan kesuksesan dalam menampilkan program-program kebaikan dan puncaknya mendapatkan surga itu? Apakah mudah begitu saja? Sementara belum dilihat bagaimana kesungguhan, keseriusan kita untuk mewujudkan semua yang baik itu. Jadi ternyata fitrah yang baik akan berhadapan dengan ujian-ujian yang nampak terlihat buruk, tapi sesungguhnya menguji keseriusan dan kesungguhan kita bagaimana mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik itu berwujud karakter kinerja. Itu satu. Dan semakin tinggi, semakin besar perubahan dan kebijakan kebaikannya, maka semakin tinggi pula tantangannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan dikira mudah begitu saja mendapatkan harapan-harapan kebaikan, bahkan surga, puncak kemuliaan yang diharapkan, mudah didapatkan begitu saja. Kata Allah tidak. Kesuksesan akan bersanding selalu dengan ujian. Ibu ingin mendapatkan anak yang sukses, jangan dikira mudah begitu saja, berharap, berdoa, sukses, langsung sukses. Tidak. Akan ada ujiannya. Akan ada kesabaran yang menjadikan kita melihat setiap perubahan-perubahan dari anak itu. Bila di skala keluarga saja sudah sedemikian kompleks, maka hal yang lebih besar lagi, spektrum yang lebih luas lagi, di lingkungan kemasyarakatan, di lingkungan berbangsa, bernegara, maka tantangannya lebih besar lagi. Seperti orang dulu pernah sukses melewati ujian, maka kita pun yang berkeinginan sukses, kata Allah, akan diberikan ujian yang setara dengan kadar ikhtiarnya. Kadang baksun, ringan. Kalau Anda ingin ke masjid, apakah serius mau ke masjid, mau ke JIC? Maka diturunkan hujan rintik-rintik, itu baksun namanya. Masih berangkat nggak kalau hujan? Ya, orang Arab mengatakan kalau ini ringan, dia katakan la ba'sa, ini ringan, nggak apa-apa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, labas, lewat. Kalau masih berangkat, hujan dinaikkan levelnya, lebih besar lagi. Dharra, yang berdampak kepada fisik. Masih mau berangkat nggak? Masih mau cari payung nggak? Kalau dengan yang deras sedikit masih belum berangkat, artinya level kita masih digerimis. Masih ujian-ujian kecil. Kalau membuat kebijakan, ya ini ingin bikin bangunan A, ingin bikin taman B, ya baru karena cacian sedikit saja, baru karena kritik saja, sedikit tidak jadi dilakukan, itu masih gerimis levelnya. Itu pengantarnya. Ya. Maka yang paling menarik ketika Anda melangkah pada kebijakan yang besar, dakwah yang besar, risalah yang besar, wazulzilu. Terkadang Allah hadirkan ujian-ujian yang menggoncang kepada jiwa. Zilzal itu seperti gempa. Ya, pikiran kita gempa.
Bagaimana merencanakan ini? Tantangannya lebih besar. Hati kita gempa. Kadang-kadang malam nggak bisa tidur. Ya. Ada pekerjaan di suami di kantor jadi bermasalah. Pulang ke rumah istri jadi pikiran. Itu zilzal, gempa. Ya, wazulzilu. Ya, normal. Rasul pun mengalami itu. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul mengalami itu. Nabi mengalami itu. Karena fitrah kesuksesan yang besar akan menghadirkan fitrah ujian yang menguji kesungguhan kita untuk mewujudkan segala kebesaran yang diharapkan itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua masih dalam segmen pertama, Pra, Isra, dan Mi'raj. Pelajaran ini mengantarkan kesan kepada kita bahwa bagaimana sikap Rasulullah SAW melihat secara proporsional dan elegan segala respon yang beliau terima dalam menyampaikan risalah kebaikan itu. Tadi kita katakan, tidak semua orang-orang yang berhadapan dengan kebijakan kita, baik di pemerintahan misalnya, atau bahkan dalam dakwah ketika menyampaikan, boleh jadi nggak semuanya sependapat. Dan di antara yang tidak sependapat itu, mungkin boleh jadi akan mencibir, boleh jadi akan mencela, boleh jadi akan mengkritik. Indahnya narasi pengantar Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, sikapi semua respon itu secara proporsional. Seperti Nabi mengajarkan. Tidak semua yang mengkritik kemudian harus balas dengan cacian. Tidak semua yang memberikan masukan-masukan walaupun tidak menyenangkan, lantas kemudian kita respon dengan tindakan yang kontraproduktif. Tidak. Ya, perhatikan bagaimana Nabi merespon. La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Itu yang hilang sekarang di kita. Di spirit Isra Mi'raj mengantarkan kita untuk berpikir dengan jernih, membangun ukhuwah, bukan terpecah belah. Mencintai bukan menyakiti, merangkul bukan memukul. Ini satu fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana masyarakat terpolarisasi secara luas. Ya, saling mencela satu dengan yang lainnya. Padahal ayatnya kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah 49 itu. Di ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Berapa banyak sekarang celaan kita dapati dalam kehidupan. Di media sosial. Ya, dalam kehidupan kita secara langsung. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Sekarang kita dapati, jangankan masyarakat biasa. Para ulama dipertentangkan Kiai A dengan B, Ormas A dengan Ormas B, pihak A dengan B. Itu realita yang sekarang kita hadapi. Dan spirit Isra Mi'raj yang kita peringati saat ini seharusnya menjadi solusi untuk itu. Itu yang dimaksudkan Quran. Surah ke-41 Fussilat di ayat yang ke-34 itu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, nggak sama yang baik dengan yang buruk itu. Kalau ada keburukan kita dapati dari respon itu, maka hadirkan respon yang elegan. Jangan dibalas buruk dengan yang buruk lagi. Kalau mampu, balas dengan yang baik, kata Allah. Kalau yang satu mencela, dibalas dengan celaan, maka apa bedanya dengan celaan yang pertama? Ya, celaan itu hanya akan keluar dari lisan yang pulsanya pulsa celaan. Kalau memang sudah tercela, kenapa harus dicela lagi? Itu indah sekali gambaran Qur'annya. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kamu insan beriman, kata Allah, maka secara proporsional saja. Kalau sudah tercela, nggak usah dicela lagi. Balas dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu. Ini adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi balasan yang baik ini dari respon-respon negatif yang disampaikan, jika dibalas dengan positif, dengan yang menyenangkan, itu cemberut, di sini senyum, di sana memaki, di sini memuji, maka apa yang terjadi? Kata Allah, boleh jadi permusuhan itu akan berubah menjadi kasih sayang yang menyatukan secara setia. Perhatikan bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu kan makhluk paling zalim yang kezalimannya diabadikan oleh Al-Quran. Ngaku Tuhan. Ya, orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Di Jakarta pernah ada yang ngaku malaikat, ya. Dulu pernah pengen nurunkan malaikat Jibril di Monas. Ya. Alhamdulillah tuh diamankan oleh polisi kita. Ya, polisi kita tuh luar biasa. Jangankan teroris tuh yang ngaku malaikat ditangkap juga tuh. Kemudian diluruskan, ya diluruskan, diberikan pembinaan dan seterusnya. Tapi orang sekarang paling banter kalau nggak ngaku Nabi, ngakunya malaikat. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang, Al-Baqarah 49. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum.
Ya, kalau kita baca Al-Bidayah wan Nihayah, ya dari 16 jilid itu, di jilid yang kedua tentang kisah Nabi Musa, itu bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengilustrasikan ibu-ibu, Bu, yang mau lahiran, itu didampingi 2 algojo. Dipantau terus, lahir laki-laki baru keluar merah dari rahim ibundanya, baru keluar, kalau laki-laki eksekusi. Itu Firaun dan koleganya. Tapi se-Firaun-Firaunnya, ketika Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam untuk berdakwah kepada Firaun itu, apa perintah yang diberikan oleh Allah kepada keduanya? Quran surah ke-20 Taha ayat ke-43 sampai dengan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datangi Firaun itu dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Allah tidak katakan berikan respon yang keras, tegur saja, tidak. Allah katakan dakwahi dengan kelembutan. Mungkin dengan sikap lembut itu boleh jadi dia sadar bahwa dia keliru dan menyimpang dari kekuasaannya, dari jabatannya. Ternyata Islam itu datang bukan untuk meruntuhkan jabatan, bukan untuk meruntuhkan kekuasaan, tapi mengarahkan, membimbing jabatan, kedudukan, dan kekuasaan pada keadaan yang terhormat dan melahirkan maslahat. Itu indahnya. Maka spirit pengantar Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita bahwa jika dalam kita menghadirkan perbaikan-perbaikan, entah itu tugas yang ulama, masyayikh, habaib, asatidz dalam mencerahkan umat, membimbing umat, atau juga tugas di umarah. Sekarang di wilayah Jakarta ada gubernurnya, wali kotanya, dan turunan-turunannya. Bila didapati respon-respon, gejolak-gejolak sosial, maka spirit Isra Mi'raj mengantarkan kepada kita hadapi dengan proporsional. Lihat mereka, siapa mereka, maka berikan respon sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketiga, ini bagian terpenting. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sandaran perlindungannya, harapan-harapan pembelaannya kepada paman dan istrinya tercinta itu, maka disinilah Allah ingin menjadikan semua perlindungan, harapan-harapan itu hanya terpusat kepada Allah saja dan menjauh dari harapan-harapan kepada manusia. Maka wafatlah di tahun yang sama. Kita bisa mengatakan wafat sesuai ajal. Tapi apa sebabnya? Karena musabbib dan musabbab itu tidak ditanya, tapi sebab dipelajari. Musabbib yang mewafatkan, musabbab yang diwafatkan tidak harus ditanya, tapi sebabnya itu yang dipelajari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Abu Talib paman Nabi radhiyallahu taala anhu, meninggal dunia keduanya di waktu yang bersamaan dan keduanya pelindung bagi dakwah Nabi, bagi risalah Nabi. Wafat di tahun yang sama dan Allah berkehendak memberikan perlindungan langsung tanpa adanya harapan-harapan yang disematkan kepada makhluk. Pelajaran besar. Seakan Allah ingin memberikan gambaran. Jika kita bersandar pada teman, itu bagus. Boleh jadi dalam lingkungan dakwah kita punya sahabat. Kiai A bersahabat dengan Kiai B, dengan Habib C, dengan Ustadz D, ya dengan Syekh C. Di pemerintahan ada sahabat, gubernur bersahabat dengan sekda, wali kota bersahabat dengan wakilnya, dengan staf-stafnya, semua menjamu persahabatan untuk bersinergi menyukseskan program yang telah dipersiapkan. Tapi bersandar kepada sahabat itu tidak akan abadi. Kalau bukan terbatas karena kedudukan, kalau sudah tidak menjabat lagi, sulit untuk mewujudkan bersama-sama. Apalagi kalau sudah batas kehidupannya berakhir. Sahabat kita meninggal, siapa yang jadikan sandaran? Alih-alih kita bersandar kepadanya, dia yang bersandar kepada kita untuk kita menggotong jenazahnya. Betapa banyak sekarang pejabat, bahkan Pak Gub saja, berapa banyak kemudian karena pandemi COVID kita berdoa kepada Allah, semoga yang telah berpulang dinilai sebagai syuhada, orang-orang baik yang dirahmati. Tapi kita belajar dari situ, berapa banyak kita menggotong sahabat kita, mengangkat jenazah mereka, mengantarkan ke kuburan. Dan terkadang merekalah orang terdekat yang memberikan inspirasi dalam kehidupan. Pak Sekda Allah yarham Saifullah Yusuf, orang baik yang kami juga mengetahui, Masya Allah, ya, pada akhirnya kembali kepada Allah. Dan puncaknya kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Ya, Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah peristiwa ini memberikan kesan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan perlindungan sempurna, kalau ingin mendapatkan bimbingan sempurna, maka arahkan semua harapan-harapan itu pada satu titik saja.
Arahkan semua permohonan perlindungan itu kepada Zat yang Maha menguasai saja. Tidak salah kita berteman, tidak salah kita menggantungkan harapan, tapi puncak seluruh harapan, arahkan seluruhnya kepada Allah saja. Ketika kawan-kawan di lingkungan kita memiliki keterbatasan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan tanpa ada batas, bahkan dari segala hal yang dianggap mustahil oleh manusia. Itu yang kemudian mengantarkan Nabi Muhammad SAW setelah menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, peristiwa wafatnya Abu Talib adalah peristiwa pengantar, jembatan yang menghadirkan kuatnya tawakal kepada Allah. Setelah menyadari itu dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kami sampaikan, maka datanglah kemudian undangan dari Allah langsung untuk membuktikan dahsyatnya kekuatan Allah yang melampaui sandaran-sandaran pada manusia. Maka tibalah undangan itu dan diabadikan di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-53 ayat 1 sampai dengan 18 itu.